Dan akhirnya, para kesatria iblis itu pun berhasil dikalahkan dengan mudah oleh Jinwo. Di hadapan Jinwo, para kesatria iblis itu sama sekali tidak ada artinya. Setelah mengalahkan mereka, kini Jinwo langsung bersiap untuk mengalahkan pemimpin mereka yang merupakan sosok bangsawan iblis. Namun lagi-lagi Jinwo dengan mudah berhasil mengalahkannya. Namun anehnya, ketika akan dihabisi oleh Jinwo, si bangsawan iblis tersebut langsung menyerah begitu saja. Dan ternyata, di balik kostumnya itu ia adalah seorang gadis iblis yang masih muda. Jinwo yang sempat ragu, nyaris ditusuk dari belakang. Namun Tusk dengan sigap langsung mengeluarkan barrier untuk melindungi tuannya itu. Melihat rencananya telah gagal, si gadis iblis langsung bersujud meminta ampun kepada Sung Jiwo dan berjanji akan melakukan apapun asal tidak dihabisi. Dan secara kebetulan, entry pass yang Jiwo cari ternyata disimpan di rumahnya. Si gadis iblis juga berjanji akan membantu Jinwo untuk menemukan entry pass di setiap lantai berikutnya. Karena ia tahu di mana entry pass setiap lantai berikutnya disimpan. Namun dengan satu syarat, yaitu keselamatan dirinya dan klannya bisa terjamin. Jinwo pun menggunakan skill Bloodlust miliknya untuk memastikan bahwa si gadis iblis itu tidak berbohong. Di tempat lain, si monster semut yang sudah selesai membantai para penduduk di pulau tersebut terlihat terbang menuju ke tempat lainnya. Kembali lagi ke dalam Demon Castle. Berdasarkan cerita dari si gadis iblis yang ternyata bernama Esil, diketahui kalau sebelumnya ternyata mereka tinggal di dunia iblis. Akan tetapi karena suatu hal tiba-tiba mereka sudah berada di dalam dungeon. Berbeda dengan monster di dungeon biasanya. Para iblis di sana tidak diperintahkan untuk membunuh manusia, melainkan untuk melindungi Demon Castle tersebut. Namun saat Jinwo ingin tahu lebih jauh, sistem langsung memutus percakapan mereka dan Esil langsung tak sadarkan diri. Scene beralih ke kota Jepang. Meski sekelompok hunter sudah diturunkan, si monster semut itu masih saja gagal untuk dihabisi. Setidaknya ada 4 hunter rank E, 1 healer rank D, 1 leader rank C, dan 294 warga sipil menjadi korban. Hal itu terjadi karena seorang hunter rank A yang terlambat diterjunkan. Karena untuk menghabisi monster semut tersebut, setidaknya membutuhkan 1 orang hunter rank A. Begitulah kira-kira informasi yang disampaikan oleh Wo Jinchul dalam sebuah rapat bersama para petinggi-petinggi di Korea. Pak Go yang yakin kalau monster tersebut berasal dari Pulau Jeju, khawatir kalau dalam waktu dekat mereka mungkin akan menyerang pulau-pulau di Korea. Selesai rapat, Wo Jinchul memberitahu Pak Go kalau Wang Dongsu diam-diam menelpon dan mengaku siap untuk bekerja sama dalam raid ke Pulau Jeju yang akan datang. Namun karena mengetahui motif sebenarnya adalah untuk mengejar Sung Jiwo, Pak Go pun langsung menolaknya. Kembali lagi ke dalam Demon Castle. Setelah tersadar, Esil langsung mengajak Jinwo pergi ke istananya. Dan begitu melihat Jinwo, ayah Esil langsung panik karena menyadari banyaknya tentara bayangan yang dibawa oleh Jinwo. Begitu tahu Jinwo ingin membawa Esil sebagai pemandu, ayahnya Esil setuju untuk memberikan entry pass ke lantai berikutnya dengan satu syarat, yaitu Jinwo harus menjamin keselamatan putrinya itu. Dan saat Jinwo akan mengajak Esil pergi, tiba-tiba muncul notifikasi dari sistem untuk menjadikan Esil sebagai anggota party terlebih dahulu. Karena tidak ingin berbagi jumlah XP yang didapat nantinya, Jinwo meminta Esil untuk tidak ikut campur di dalam pertempuran. Dan ternyata tas besar yang dibawa oleh Esil berisi barang-barang sogokan yang telah disiapkan oleh ayahnya untuk setiap bos di lantai selanjutnya. Namun dibandingkan dengan bernegosiasi, Jinwo lebih memilih untuk menghabisi langsung setiap bos di lantai tersebut. Sementara itu di luar dungeon, terlihat seorang hunter level nasional dari Amerika Serikat yang sedang menemui Pak Go, yaitu untuk membahas tentang keributan yang dibuat oleh anak buahnya di Korea beberapa waktu lalu, yang bukan lain ternyata ialah si Hwang Dong-soo. Dan setelah semuanya selesai, sebelum pergi ia sempat menyinggung pihak Korea yang sedang mengalami kesulitan dalam menghadapi Pulau Jeju. Namun ia akan bersedia siap membantu jika bayarannya cocok. Lalu Wo Jinchul berkata kepada Pak Go untuk jangan khawatir, karena saat ini pihak Jepang sudah mengonfirmasi akan ikut membantu dalam raid ke Pulau Jeju kali ini. Dan saat ini hunter dari guild besar di Jepang sedang dalam perjalanan menuju ke Korea. Jinwo yang telah berhasil menghabisi semua pasukan iblis di setiap lantainya mendapatkan banyak XP yang membuat level kekuatannya semakin naik. Dan berkat semua itu, Igris juga mendapatkan promosi naik dari rank Knight menjadi Elite Knight. Sedangkan tank si bos beruang naik dari Elite menjadi Knight. Karena sudah naik menjadi Knight, si bos beruang kini secara resmi bisa diberi nama tank. Dan ternyata, semenjak melakukan party bersama Esil, kini Jinwo sudah naik hingga ke lantai 89. Yang berarti ia sudah mengalahkan 9 klan iblis. Karena mulai dari lantai 90 lawan yang akan dihadapi oleh Jinwo adalah para bangsawan tingkat tinggi, Esil pun mengusulkan untuk bernegosiasi saja dengan mereka. Namun lagi-lagi Jinwo menolaknya. Malah dengan santainya, Jinwo akan menghabisi semua klan iblis yang tersisa dan menjadikan klan Radirnya Esil untuk menjadi klan iblis nomor 1 di sana.
Esil kemudian bertanya kepada Jinwo, kenapa dia bisa mengampuni klannya Esil. Dan dengan polosnya Jinwo pun menjawab karena dia menyukai Esil. Mendengar hal itu, Esil pun menjadi salting bukan main. Padahal yang dimaksud oleh Jinwo di sini hanyalah suka sebatas teman saja. Namun Esil sepertinya salah mengartikannya. Seperti apa yang Esil katakan sebelumnya, tingkat kesulitan di lantai 90 ke atas akan semakin meningkat. Level monster dan jumlahnya berbeda dengan lantai-lantai sebelumnya. Meski menghabiskan banyak mana daripada sebelumnya, akhirnya Jinwo pun berhasil melewati setiap lantai di sana. Melihat kemampuan Jinwo yang berhasil mengalahkan klan iblis terkuat nomor 5 dan 4, Esil menjadi penasaran. Ia pun bertanya apakah semua manusia itu sekuat dirinya. Jinwo pun berpikir, mungkin hanya ada 2 orang hunter yang memiliki kekuatan di atas rata-rata rank S lainnya, yaitu Ketua Go dan Hunter Cha. Namun dia yakin, jika bisa menyelesaikan lantai 100, kekuatannya sudah berada di atas mereka berdua. Dan saat akan naik ke lantai 98, Jinwo meminta Esil untuk pulang ke rumahnya saja. Karena mulai dari sekarang ia yakin bisa mengatasinya sendiri. Akan tetapi Esil pun menolak karena ia ingin melihat hasil akhir dari pertarungannya itu. Lalu mereka berdua pun segera bergegas untuk naik ke lantai berikutnya. Sementara itu di Bandara Korea, Hunter yang S dari Jepang yaitu Kotori Yuji dan asistennya telah tiba. Menurut informasi yang beredar, dialah satu-satunya hunter di Asia yang bisa menandingi kekuatan Hunter Liu Xiang dari Cina. Dan dia adalah ketua dari Serikat Hunter Draw Sword yang merupakan serikat hunter terkuat di Asia setelah Cina. Mereka berdua pun langsung dijemput oleh agen dari asosiasi untuk diantar langsung bertemu dengan Pak Go. Berdasarkan dari apa yang dikatakan oleh asistennya sekaligus penerjemahnya yang bernama Hanekawa, mereka merasa tidak bisa mengabaikan insiden di Pulau Jeju begitu saja dan berjanji akan memberikan bantuan kepada Korea Selatan. Sehingga tujuan mereka datang ke Korea menemui Pak Go, yaitu untuk membentuk tim gabungan dari Korea dan Jepang yang nantinya terdiri dari para hunter terbaik di sana. Lalu bersama-sama melakukan penyerangan ke Pulau Jeju. Berdasarkan dari data yang sudah dikumpulkan oleh Jepang, setiap monster semut memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan hunter terbaik. Akan tetapi mereka mempunyai kelemahan yang fatal, yaitu umurnya yang hanya 1 tahun saja. Sehingga tujuan pada penyerangan kali ini adalah untuk menghabisi si ratu semutnya, agar nantinya tidak ada lagi monster semut yang lahir. Rencananya, 10 dari 11 hunter rank S di Jepang termasuk Kotori Yuji sendiri akan menjadi umpan untuk memancing semua anggota semut keluar dari sarangnya. Setelah ratu semut ditinggal sendirian, hunter rank S dari Korea akan masuk dan menghabisinya. Meski rencananya terdengar matang, tetapi Pak Go masih terlihat mempertanyakan apa tujuan sebenarnya dari Kotori Yuji. Hingga ia rela membantu Korea bahkan mengirimkan semua hunter rank S dari serikatnya. Dan ternyata tujuan sebenarnya dari Kotori Yuji sendiri yaitu agar ia bisa menjadi hunter level nasional dengan membantu Korea untuk melakukan penyerangan raid di Pulau Jeju. Kembali lagi ke Demon Castle. Begitu sampai di lantai 100, Jinwo langsung disambut oleh Sang Raja Iblis Baran. Melihat wujud dari Sang Raja Iblis tersebut, Jinwo merasakan aura yang tidak normal dari dirinya, hingga membuatnya ragu apakah dia bisa menang melawannya atau tidak. Hal itu juga dirasakan oleh Esil yang terlihat ketakutan saat melihat Sang Raja Iblis tersebut. Terlebih lagi, Sang Raja Iblis menaiki seekor naga terbang, yang tentu saja akan membuatnya kesulitan untuk mendekatinya. Namun saat menyadari kalau naga si Raja Iblis memiliki nama, Jinwo yang merasa curiga kalau si naga bukan termasuk dari klan Iblis, jadi penasaran apakah jiwa sang naga nantinya bisa diekstrak dan dijadikan pasukan bayangannya. Dan pertempuran pun dimulai dengan disumonnya pasukan iblis oleh si Raja Iblis Baran yang jumlahnya ada lebih dari 1000 prajurit. Esil yang terlihat ketakutan terus bertanya kepada Jinwo apa yang mesti mereka lakukan. Namun Jinwo hanya terlihat diam saja. Yang ternyata ia menunggu para pasukan iblis masuk ke dalam zona yang bisa dijangkau oleh skill Domain of the Monarch miliknya. Sehingga para pasukan bayangannya bisa langsung menyerang dengan kekuatan yang sudah dibuff atau ditingkatkan. Melihat pertarungan tersebut, Esil menjadi terkagum-kagum. Namun ia merasa ragu harus berada di pihak siapa. Begitu dia ingat kalau di dalam peperangan ini Jinwo lah si penjajah di dalam Demon Castle tersebut. Namun keraguannya pun hilang saat Sang Raja Iblis mengeluarkan hujan petirnya. Dan Jinwo pun langsung melindungi Esil dengan jubah anginnya. Menyadari kalau sihir petir Baran bisa menghabisi semua pasukan bayangannya dalam sekejap dan membuatnya harus kehilangan banyak mana untuk meregenerasi pasukan bayangannya, Jinwo pun memutuskan untuk naik ke atas menara dan langsung melompat menyerang bagian sayap sang naga agar tidak bisa terbang lagi. Namun usahanya itu gagal saat Sang Raja Iblis menggunakan pedang besarnya untuk menangkis serangannya dan langsung memukulnya hingga terlempar jatuh dari langit. Dan Sang Raja Iblis pun langsung menembakkan sihir petirnya yang sangat kuat ke arah Jinwo. Untungnya, Situs langsung dengan sigap menyerang balik menggunakan sihir apinya. Berkat Orb of Avaris yang ada di tangannya, sihir apinya berhasil menyerang balik hingga berhasil mengenai salah satu sayap sang naga. Dan Sang Raja Iblis beserta naganya pun langsung jatuh ke tanah.
Pertarungan antara Sung Jinwoo dan Sang Raja Iblis Baran pun mulai masuk ke tahap selanjutnya. Sebenarnya memanggil bayangan yang sudah ia simpan sama sekali tidak membutuhkan mana. Akan tetapi ketika pasukan bayangannya itu dihancurkan oleh musuh, mana Jinwoo akan berkurang untuk meregenerasi pasukannya kembali. Namun sepertinya hal seperti itu tidak berlaku bagi Sang Raja Iblis Baran. Selain itu, jika tidak dibantu oleh Tus, Iron, dan Igris, mungkin saat ini Jinwoo sudah kalah. Akan tetapi meregenerasi kembali kesatria bayangan dengan rank tinggi seperti mereka menghabiskan mana yang cukup banyak. Meski sempat berhasil menusukkan kedua daggernya ke tubuh Baran, tetapi itu semua masih belum cukup untuk menumbangkannya. Bahkan ia sampai terlempar cukup jauh karena terkena serangan efek dari ledakan iblis petir dari Sang Raja Iblis Baran. Lalu Baran pun mengeluarkan kedua pedangnya. Dan Jinwoo pun juga terlihat sudah bersiap. Lalu mereka pun melesat maju dan saling beradu pedang. Dengan jarak sedekat itu tiba-tiba saja Baran mengeluarkan sihirnya. Dan Jinwoo pun dengan segenap kekuatannya menahan serangan tersebut. Meski berhasil menahan serangan tersebut, akan tetapi Jinwoo kehilangan kedua daggernya saat menahan serangannya yang tadi. Melihat Jinwoo yang kehilangan senjatanya, Baran pun langsung melancarkan serangannya kembali. Untungnya, Jinwoo berhasil menahan kedua tangan Baran itu. Akan tetapi dalam posisinya saat ini, dia tidak akan bisa lagi menghindari serangan sihir petir yang akan ditembakkan oleh Baran. Di saat itulah, Esil melempar senjatanya ke arah kepala Baran dan membuat perhatian si Raja Iblis Baran teralihkan sesaat kepada dirinya. Jinwoo yang tidak ingin kehilangan kesempatan, langsung memelintir kedua tangan Baran hingga putus. Lalu menghabisi Sang Raja Iblis tersebut dengan pukulan telak di kepalanya. Dan akhirnya Sang Raja Iblis Baran pun berhasil dikalahkan.